muslim pasti akan menjadikan surga sebagai tujuan dan cita-cita utama. Maka mereka akan selalu dan senantiasa berusaha bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan di antara salah satu jalan pintas kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah aku mendapatkan sesuatu yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga kecuali dua. Yang pertama adalah takwa, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Dua sifat ini merupakan di antara salah satu yang bisa memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki akhlak yang mulia, hubungan kita dengan sesama. Tentunya kita bertanya, karena apabila kita berbicara tentang akhlak yang mulia, akhlak mana yang akan kita bicarakan? Maka dari sini para ulama memberikan sebuah kaidah. Kalau seandainya kalian ingin mengetahui bagaimana itu akhlak yang mulia, maka pelajarilah 4 hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, siapapun yang berbicara tentang akhlak yang mulia, kalau mereka ingin tahu apa itu adab dan akhlak yang mulia, maka terkumpul dalam 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka katakan kata-kata yang baik atau hendaklah mereka diam. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, la taghdab, jangan mereka marah. Kemudian yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. 4 hadis ini merupakan kaidah ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia. Sebagaimana tadi di awal kita telah menyebutkan bahwa di antara salah satu yang memberikan kemudahan seorang hamba masuk dalam surga adalah akhlak yang mulia. Maka dikala ada yang bertanya, mana itu akhlak yang mulia? Inilah jawabannya. Yang pertama, orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia adalah mereka yang akan mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Mereka tidak akan mau berbicara kecuali bicara mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka ada 2. Yang pertama di antara kedua jenggotnya, dan yang kedua di antara kedua pahanya. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka adalah lisannya, mulutnya, dan yang kedua adalah kemaluannya. Maka Nabi menyebutkan, kalau ada di antara kalian yang menjamin 2 ini, maka aku akan jamin surga untuknya. Yang pertama adalah lisan. Lisan itu ikhwatul Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalimat-kalimat yang indah, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, bukan untuk menceritakan saudara, bukan untuk mengumpat, bukan untuk mencela, bukan untuk mencaci. Itu bukan seorang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka adalah lisannya. Kalau seandainya kita balikan hadis ini, apabila ada seorang muslim yang menjaga lisannya, maka mereka diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah adab akhlak yang pertama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyaskut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Dan diam itu adalah di antara salah satu yang terbaik agar mereka tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang hamba meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi diri kita, tidak usah kita mengetahuinya. Tidak semua perkara dunia harus kita ketahui. Tidak semua urusan tetangga kita tahu. Tidak semua urusan orang lain harus kita tahu. Yang harus kita ketahui, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, itu yang harus kita ketahui. Bukan kita harus mengetahui aib saudara kemudian kita menceritakannya. Bukan kita harus mengetahui berita ini berita itu sehingga kita harus menjadi orang yang hafal semuanya. Tidak.
Akhlak yang mulia, mereka yang memilikinya adalah mereka yang menyibukkan dirinya dengan dirinya, menyibukkan dirinya dengan ibadah, menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, adab dan akhlak yang mulia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Orang yang pemarah adalah orang yang tidak memiliki adab dan akhlak yang mulia. Kebalikannya, orang yang bisa menahan amarahnya adalah orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Karena kemarahan adalah awal daripada kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kalimat yang indah, awwaluhu junun wa nihayatuhu nadam. Kemarahan awalnya adalah kegilaan. Orang marah mereka tidak akan tahu apa yang mereka lakukan. Orang marah mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Namun dikala mereka sudah sadar, di saat itulah mereka mengetahui penyesalan-penyesalan akan muncul. Betapa banyak rumah tangga hancur karena kemarahan. Betapa banyak tali silaturahim retak karena kemarahan. Betapa banyak antara keluarga tidak akur karena kemarahan. Maka di antara adab dan akhlak yang mulia, la taghdab, jangan kalian marah. Dan jangan marah itu tentunya ada orang yang memang tidak pemarah dan ada orang yang pemarah. Orang yang tidak pemarah, alhamdulillah, tinggal bagaimana mereka menjaganya. Dan orang yang suka marah, tinggal bagaimana mereka melatih dirinya. Maka Nabi telah memberikan solusi, kalau kalian marah, berlindung kepada Allah. Kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau kalian marah dalam keadaan duduk, berbaring. Kalau kalian marah, maka tinggalkan keadaan. Itu semua merupakan solusi dari agama. Karena kemarahan adalah di antara sifat yang tidak memiliki adab dan akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi kita yang ingin memiliki adab dan akhlak yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan yang kalian miliki sampai mereka mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Seorang muslim adalah orang yang akan berkasih sayang kepada muslim yang lain. Mereka tidak akan mencela, mereka tidak akan hasad, mereka tidak akan iri, mereka tidak akan mencaci. Itu adalah seorang muslim. Mereka akan mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Dan itulah kategori kaedah kalau seandainya kita ingin memiliki adab dan akhlak yang mulia. Dan adab dan akhlak yang mulia merupakan jalan mudah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan langkah kita masuk dalam surganya.